yang disebut orang yang tilawah Al-Quran itu. Yang pertama itu lisan yang fasih. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau orang masuk kategori tilawah, pertama itu lisan yang fasih membaca Al-Quran. Fasih sesuai dengan kaidah tajwid. Apalagi para guru-guru Quran sesuai dengan sanad yang mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Ya Bapak Ibu ya, Insya Allah kita pada tahu ya Bapak Ibu. Nah itu baru disebut orang itu tilawah. Yang kedua, akal yang faham. Nah, atau bisa jadi di para ulama lain juga menjelaskan setelah lisan yang fasih, akal faham itu maksudnya bisa menghafal Al-Quran. Hafal ayat-ayat itu. Yang ketiga adalah baru tadabbur makna dan tafsir Al-Quran. Kalaulah komplit tiga itu Bapak Ibu, kita tiga kategori itu baru masuk ke level orang yang tilawah Al-Quran. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'ayal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat kehidupan yang pagi ini Masya Allah titipkan kepada kita. Maka dari itu jangan sampai bosan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Bangun tidur kita langsung baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Insyaallah itu salah satu tanda bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak bosan-bosannya juga kita sampaikan salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan ridho ini pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umat akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, di subuh 15 Syawal Senin kita bisa berjumpa kembali dengan Al-Fakir Fadli ya Bu ya. Bapak Ibu masih ingat insyaallah ya. Insyaallah sering dipanggil dengan Fadli Al-Fadani. Insyaallah pada subuh kali ini Bapak Ibu kita akan sedikit sharing dan membahas tentang salah satu kitab. Karena biasanya Bapak Ibu kalau ngisi kajian biasanya pakai kitab panduan biasanya rasuhnya. Termasuk kitab tafsir pun kalau mau bahas Al-Quran biasanya bawa kitab tafsir langsung, misalnya kayak tafsir Jalalain, Al-Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir atau lain-lain. Kalau Allah sekarang tidak mau bawa kitabnya, tapi insya Allah ada di PDF Bapak Ibu ya, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi insya Allah ini salah satu kitab Bapak Ibu yang ambo kira wajib dipelajari itu bukan hanya untuk santri di pondok pesantren sebagaimana judul kitabnya. Ibu At-Tibyan itu penjelasan yang rinci fi adabi hamalatul, tentang adab-adab hamalatul Quran. Hamalah itu artinya orang yang diamanahi pertanggungjawaban Al-Quran. Itu siapa? Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya. Yang penting semua orang yang mengaku iman dan Islam, percaya pada Allah, kepada Rasulullah SAW, insya Allah semua orang itu adalah orang yang dibebankan amanah Al-Quran. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi untuk semua umat Islam yang berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana sih adab-adabnya Bapak Ibu?
Nah, ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Sedikit menginformasikan Bapak Ibu, Imam Nawawi ini salah satu ulama dan nasirul madhab asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sebagaimana Imam Syafi'i juga nasirus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi adalah nasir, penolong dari mazhab Imam Syafi'i. Ketika mazhab Syafi'i itu mulai meredup, wabil khusus ketika masa-masa Damaskus atau Suriah mulai menghilang cahaya Islam, maka datanglah Imam Nawawi rahimahullah taala yang Allah utus sebagai ulama. Dan masya Allah Bapak Ibu, insya Allah kita pada kenal ya sama Imam Nawawi rahimahullah taala. Di antara karangannya yang lain adalah Arba'in An-Nawawi. Kitab apa lagi Bu, Bapak Ibu? Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi juga. Wa ghairu dzalik, banyak karangan Bapak Ibu ya insya Allah ya. Nah, itu salah satu ulama yang menurut Ambo itu sangat-sangat cocok, sangat-sangat ideal untuk kita contoh, apalagi untuk para thalibul ilm. Itu sangat cocok. Karena Bapak Ibu, waktunya semuanya diinvestasikan untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatannya belajar, mengajar, belajar, ngajar, belajar, ngajar, belajar, ngajar, belajar, ngajar. Bahkan saking sibuknya sama ilmu, dikatakan oleh para ulama tidak berbanding lurus antara usia dengan karya tulis yang dituliskannya Bapak Ibu. Ya, usianya lebih kurang 40 tahunan Bapak Ibu, dan wafat qadarullah tidak memiliki istri. Karena apa? Saking sibuknya sama ilmu. Allah ingin nikah, tapi qadarullah Allah wafatkan sebelum nikah. Hidup pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, yaitu di wafatnya di tahun 676 Hijriah ya Bapak Ibu. Insyaallah langsung aja Bapak Ibu ya kita fakir sampaikan poin inti dari kitabnya. Bisa mau share nanti Bapak Ibu ya kalau ada grupnya ya. Insyaallah bil ghatil arabiyah. Al-babul awal. Masyaallah Bu, Pak. Kitab yang sangat luar biasa nih. Dari awal pun sudah disampaikan bab yang pertama fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalati. Poin-poin fi atrafin min fadilah, dari keutamaan tilawatil Quran wa hamalati. Mentilawahkan Al-Quran. Wa hamalati berarti dan orang yang semua berkaitan dengan berinteraksi sama Quran. Apa aja sih Bapak Ibu fadilahnya, keutamaannya? Dan masya Allah Bapak Ibu, tentang fadilah ini Bapak Ibu sangat ditekankan oleh para ulama untuk sering-sering disampaikan. Karena apa? Kalaulah orang tahu fadilah sesuatu Bapak Ibu, insya Allah akan mudah tergerak hati untuk melaksanakannya. Contoh, sedekah subuh fadilahnya apa? Qobliyah subuh dari Quran fadilahnya apa? Insya Allah kita tahu. Sholat subuh berjamaah apa fadilahnya? Sholat duha 2 rakaat apa fadilahnya? Sholat 4 subuh afan. Sholat duha 4 rakaat apa fadilah? 6 rakaat apa fadilahnya? Qobliyah zuhur, segala macam ibadah kalau kita tahu fadilah Bapak Ibu, insya Allah akan tergerak hati untuk semangat melaksanakannya. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalaulah fadilahnya kita lah tahu tapi masih tidak tergerak hati untuk beribadah melaksanakannya, harus apa lagi yang dia kasih tahu Allah dan Rasulnya untuk kita beribadah we. Nah, itu Bapak Ibu ya, insyaallah. Lanjut, qala azza wa jalla, Imam Nawawi rahimahullah taala langsung menulis dalil yang pertama dalam agama kita pasti itu adalah Al-Qur'an, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga selanjutnya perkataan para sahabat, para ulama, qiyas dan lain-lain ya insyaallah. Di sini Imam Nawawi menyampaikan surat Al-Quran surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Insyaallah Bapak Ibu, ini surah Fatir, surat yang sangat
Ajib Bapak Ibu ya. Luar biasa lah. Lihat ini Imam Nawawi sampaikan Bapak Ibu di kitab At-Tibyan di awal bab tentang surah Fatihah 29 sampai 30. Artinya Bapak Ibu, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah, mentilawahkan Al-Quran. Itu poin pertama Bapak Ibu ya. Mentilawahkan kitab Allah, setelah itu waqamus shalah, setelah itu anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Pahalanya apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tidak mengharapkan apapun kecuali perdagangan tidak akan pernah rugi. Dan sini ada 3 poin Bapak Ibu ya. Perdagangan tidak akan pernah rugi artinya Bapak Ibu selalu untung dan untung kalaulah kita berinteraksi dengan 3 hal ini. Dan Masya Allah Bapak Ibu, urutan yang pertama itu yang suruh Allah dan sholat Bapak Ibu. Yatluna kitab Allah. Gimana? Karena itu urutan yang pertama yang itu akan bisa berimbas kepada aqamus shalah wa anfaqu kita. Nah, kalau yatluna kitab Allah yang sempurna, insya Allah amalan lain akan sempurna. Maksudnya Bapak Ibu, yatluna kitab Allah ya. Dalam tafsir dijelaskan Bapak Ibu, makna tilawah dan qiraah itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kita kan sering dengar Bapak Ibu ya. Kalau moderator MC silahkan tilawah akan disampaikan oleh Al-Qari Al-Ustaz. Masya Allah Bapak Ibu ya, tilawah. Padahal secara lughatul Arabiyah makna tilawah itu sangat dalam Bapak Ibu dibandingkan qiraah. Nah, mungkin biasanya kalau kita yang baca-baca Quran oleh para qari itu qiraah mungkin. Qiraah itu Bapak Ibu baca saja. Paham enggak paham baca. Tapi yang dituntut oleh Allah di situ Bapak Ibu yatluna kitab Allah, mentilawahkan Al-Quran. Dan Bapak Ibu di ayat lain Allah sampaikan makna tilawah itu Bapak Ibu haqqa tilawati itu apa? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yang pertama Bapak Ibu yang disebut orang yang tilawah Al-Quran itu. Yang pertama itu lisan yang fasih. Itu yang pertama. Jadi kalau orang masuk kategori tilawah, pertama itu lisan yang fasih membaca Al-Quran. Fasih sesuai dengan kaidah tajwid. Apalagi para guru-guru Quran sesuai dengan sanad yang mutawatir dari Nabi SAW. Ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Ya Bapak Ibu ya, insya Allah kita pada tahu ya Bapak Ibu. Nah itu baru disebut orang itu tilawah. Yang kedua, akal yang faham. Atau bisa jadi di para ulama lain juga menjelaskan setelah lisan yang fasih, akal faham itu maksudnya bisa menghafal Al-Quran, hafal ayat-ayat itu. Yang ketiga adalah baru tadabbur makna dan tafsir Al-Quran. Kalaulah komplit 3 itu Bapak Ibu, kita 3 kategori itu baru masuk ke level orang yang tilawah Al-Quran. Jadi kalau selama itu Bapak Ibu bisa jadi kita bukan masuk level tilawah, bisa dia hanya qiraah saja, hanya baca aja. Kadang-kadang tidak paham Bapak Ibu ya, jangan paham, kadang-kadang bacanya asal-asal, tidak fasih, selama lidah aja. Gitu ya. Padahal Al-Quran itu sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW dengan bacanya bitajwid. Wal akhdhu bitajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'an asimu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tuntutan Allah yang pertama untuk kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah, yatluna kitab Allah. Kalau dalam wahyu pertama Bapak Ibu, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah pertama baca. Artinya Bapak Ibu, Allah suruh kita semuanya untuk berilmu, belajar. Supaya tahu kita sholat, belajar Bapak Ibu. Belajar apa baca sholat, rukun-rukun sholat, syarah sholat, wudu, apa rukun-rukun wudu, syarah wudu, membatalkan wudu dan lain-lain. Insya Allah nanti akan berlanjut kepada pahala yang tadi, tijaratan lan tabur. Itu urutan pertama Bapak Ibu ya. Makanya kata Syekh Ali Jabir Bapak Ibu rahimahullah taala, salah satu amalan yang paling dahsyat pahalanya si Allah itu Bapak Ibu adalah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Qurankah, menghafal Qurankah, mentadaburi maknanya kah, mungkin melalui terjemahan Bapak Ibu. Kini insya Allah terjemahan dari LPMQ Indonesia udah Masya Allah Bapak Ibu ya. Ambo pernah dulu penelitian ke LPMQ Pusat Jakarta. Itu Masya Allah terjemahan udah mendekati ke
terjemah tafsiriyah. Jadi kalaulah kita tidak paham baca Quran Ibu, nah minimal baca terjemahannya, karena terjemahan udah bagus sekarang ya. Udah tidak berbelit-belit kayak dulu. Setelah itu Bapak Ibu, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Setelah itu baru mendirikan salat. Karena kita telah belajar Al-Quran, baca Quran, membaca tuntunan Nabi, termasuk dalam itu Bapak Ibu ya tuntunan kitab Allah, baru dirikan sholat. Karena sehingga Bapak Ibu beda. Kata Nabi SAW, sholat orang berilmu sama sholat orang berilmu berbeda. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan, tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan orang yang sholat tapi tanpa ilmu atau jahil. Karena apa? Karena berilmu. Karena orang yang berilmu Ibu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ya, berbeda. Nah, jadi setelah kita tuntunan kitab Allah, wa aqamus shalah, dirikan salat. Dan Masya Allah Bapak Ibu, mafhum mukhalafahnya, kalau Allah mengetahui ilmu tapi tidak mau beribadah, tidak mau mendekati diri pada Allah SWT, meninggalkan ibadah, justru itulah orang yang pertama diiqab oleh Allah SWT, dikasih hukuman oleh Allah SWT. Itu jo sanksinya. Nauzubillah min dzalik. Maka terus semangat untuk thalabul ilm Bapak Ibu, sekaligus terus semangat juga berangsur-angsur mengamalkannya. Jangan sampai terus mencari ilmu tapi tidak beramal. Nauzubillah min dzalik. Ya. Selanjutnya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak di jalan Allah dari rezeki yang Allah karuniakan, sirra wa alaniyah. Ini unik Bapak Ibu, kalau menurut Ambo Allah tegaskan infak itu sirra wa alaniyah. Boleh sembunyi, boleh terang-terangan. Kalau kita biasanya Bapak Ibu, kalau orang sedekah itu sembunyi Bapak Ibu. Kalau bisa tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu ya. Nah itu sangat dianjurkan. Perintah Allah, infak itu boleh sembunyi, boleh pun terang-terangan. Nah itu yang kadang-kadang jadi problematika Bapak Ibu. Ada orang, awak 1 juta, langsung dikira orang ria itu orang ria. Nah iya Bapak Ibu, nah iya Bu, Pak, padahal itu perintah Allah tuh, boleh wa alaniyah untuk orang-orang tertentu yang mungkin level hatinya lah kuat, ambon akan ria dari Allah. Nah niatnya apa? Motivasi orang lain. Ada mungkin orang yang lebih kaya tapi yang ada sedekah ada. Nah itu tuh, wa anfaqu mimma razaqnahum wa alaniyah. Boleh, perintah Allah Subhanahu. Yang salah kita tuh Ibu suka menjudge, memberikan statement, pajak ria. Orang ria. Padahal enggak ada orang ria, enggak ada ria Bapak Ibu. Dan yang tahu Bapak Ibu, orang itu ria atau tidak hanyalah hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang perlu perbaiki hati ya. Yang mencari orang sedekah, apakahnya sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, kita yang perbaiki hati. Nah, jangan sampai suzon. Yang sembunyi-sembunyi ada orang suzon. Yang terang-terangan apa lagi? Ya. Padahal mereka semuanya yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka semuanya hanya mengharapkan tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi Bapak Ibu, semua yang berkaitan dengan 3 hal ini, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan infak, tijaratan lan tabur, Allah sampaikan, tegaskan, ibaratkan perdagangan tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi Bapak Ibu. Ya, tidak akan pernah rugi. Misalkan Pak Ustadz, sedekahnya masih mengharapkan imbalan, misalkan imbalan dari Allah, lipat gandanya, mengharapkan itu belum ikhlas sempurna. Insya Allah tijaratan lan tabur, pahala tidak akan pernah, perdagangan tidak akan pernah rugi. Beda sama kita tijarah di dunia Bapak Ibu. Kalau kita berbisnis di dunia, perdagangan di dunia, pasti ada rugi. Tapi kalau berinteraksi dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan, tidak akan pernah rugi. Salat, puasa dan mau salat masih jarang khusyuk, pas takbir Allah khusyuk mana. Tapi pas salah bar, takana kuncinya hilang, takanya apa hilang, itu. Jangan karena itu tidak sembahyang. Padahal Allah sampaikan itu tijaratan lan tabur, perdagangan tidak pernah rugi. Khusyuk salat 2 Allah akan kasih pahala. Bapak Ibu, tapi levelnya pasti beda nanti. Orang yang salat khusyuk sama yang kurang khusyuk, sama yang tidak khusyuk, sama yang setengah khusyuk pasti beda pahalanya. Sama dengan Quran juga. Orang yang baca Quran hanya sekedar baca, ada pahalanya. Tapi kalau orang yang baca, faham maknanya, berangsur-angsur mengamalkan, itu pahalanya dahsyat lagi. Anfaqu begitu. Orang yang berinfak masih berharap apa? Allah lipat gandakan, yudha'af.
masih Allah berharap dilipat-gandakan, 10.000 dilipat-gandakan Allah 1.000, nanti Allah ganti 1.000 nanti. Ambo sedekah 1 juta mau dikasih Allah nanti 10 juta. Dan realnya betul Bapak Ibu dikasih Allah. Awalnya boleh kita berniat kayak gitu, tapi berbeda pahalanya nanti. Orang yang niatnya untuk itu sedekahnya dengan niatnya full pure hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu pasti pahala yang beda dari Allah. Tapi apa Bapak Ibu, sekali lagi yang perlu diingat, tijaratan lan tabur. Semua itu perdagangan tidak akan pernah rugi. Pasti untung kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Quran tadi terlepas dari fasih atau nak fasih, baca aja dapat pahala kok. Salat pun khusyuk salat aja. Infak pun apakah masih ikhlas atau tidak ikhlas, ria dan ria, infak aja. Insyaallah tijaratan lan tabur. Inilah Bapak Ibu fadilah yang pertama yang disampaikan oleh Nawawi rahimahullah taala tentang orang yang berinteraksi sama Quran. Imam Nawawi sampaikan mereka semua berharap perdagangannya tidak akan pernah rugi. Khalas Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa Fakir sampaikan Bapak Ibu. Insyaallah kalaulah terjadwal lagi yang mau menyampaikan, insyaallah akan terus ambo kupas kitab At-Tibyan niko sebisa mungkin sampai khatam kapanpun insyaallah Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu yang bisa Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri ambo sendiri yang menyampaikan maupun Bapak Ibu yang mendengarkan, karena lisan ambo lebih dekat dengan telinga ambo sendiri. Insyaallah itu akan menjadi iktibar dan pelajaran untuk diri ambo sendiri. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.